program-program belanja laptop. Iya, ini kan misalnya sekolah-sekolah saya di pedalaman itu dapat Chromebook. Baik, selamat pagi, Pastor, Suster, Bruder, Pak Indra Karismiaji, Ibu Bapak semua. Hari ini kita memasuki workshop Yayasan Anggota Konsorsium hari kedua. Nah, untuk mengawali acara hari ini, sebelum kita mulai dengan sesi 1, dan terima kasih Pak Indra Karismiaji hari ini sudah hadir. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Terima kasih. Kita mulai dengan doa, dan supaya hari ini penuh berkat, bolehkah kami memohon dengan hormat kepada Pastor Carolus untuk memimpin doa dan memberi berkat pagi hari ini supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Terima kasih Mas Pastor, Pak Indra, para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Selamat pagi, kita mulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, berkat-Mu sungguh besar, berlimpah kasih setiamu untuk kami, sehingga kami dari berbagai daerah pada pagi atau siang hari ini boleh bertemu bersama-sama dalam satu persaudaraan konsorsium sekolah-sekolah Katolik, konsorsium Ismaya, di bawah pimpinan bimbingan rekan-rekan kami dari Yayasan Panguji Luhur. Kami berterima kasih kesempatan ini Kau berikan kepada kami. Terlebih hari ini Engkau menghadirkan Pak Indra yang akan membuka wawasan kami, memperluas cakrawala pemahaman kami, dan membantu kami untuk terus membangkitkan motivasi agar pendidikan yang menjadi bagian dari karya pelayanan kami dapat semakin berkembang. Berkati juga teman-teman yang menjadi host dan seluruh panitia dari Yayasan Pangudi Luhur, para bruder, teman-teman guru, Bapak Ibu saudara-saudari kami, supaya mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka, pelayanan mereka dengan penuh sukacita, dan semoga acara ini mulai dari pagi hari ini sampai sore nanti dapat berjalan dengan baik. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua yang hadir pada hari ini dalam kebersamaan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Sama-sama. sekali Pastor Carolus atas berkatnya pagi hari ini. Untuk memulai acara pada hari ini, Suster, Bruder, Pastor, Ibu Bapak semua, Pak Indra, karena kita dalam bingkai negara Republik Indonesia, maka marilah kita mengikuti dalam hati lagu Indonesia Raya yang akan diputar. Kami persilahkan Pak Ranto.
Terima kasih. Pastor, Suster, Ibu, Bapak, semua, hari ini kita akan mendapatkan insight-insight baru lagi dari Pak Indra Karismiaji dan Pastor, Suster, Bruder, Ibu, Bapak semua, kita sudah mengetahui bersama siapakah Pak Indra Karismiaji. Yang jelas sebenarnya saya tidak berani untuk ngomong banyak, karena yang jelas kita akan mendapatkan banyak hal, terutama karena keahlian Pak Indra Karismiaji dalam bidang teknologi pendidikan, dan saat ini sedang mengembangkan pendidikan dalam kacamata atau dari sudut pandang teknologi. Nanti biarlah Pak Indra sendiri yang menyampaikan. Untuk efektivitas waktu, hari ini kami persilahkan Pak Indra untuk memberikan insight baru, dan materi kita hari ini adalah Social Technological Knowledge Management. Kepada Bapak Indra Karismiaji, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi para pastor, para bruder, para suster, para frater, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat Senang pagi, sekali pagi hari ini kita bisa jumpa, walaupun masih lewat Zoom ya. Kita dulunya merencanakan POP ini akan tatap muka, tapi karena kondisi pandemi harus dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan semuanya sinyal dan lain sebagainya lancar sampai kita melaksanakan kegiatan ini dan berdampak tentunya. Mohon izin untuk sharing screen. Langsung Bapak. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Bapak. Ya. Para romo, para suster, para bruder, para frater, Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari ini saya akan memberikan materi yang saya beri judul Socio-Technical Knowledge Management untuk lembaga pendidikan di era digital. Konsep Socio-Technical Knowledge Management ini diluncurkan oleh beberapa tokoh dengan buku-bukunya dengan judul yang sama, seperti Matthew Jelavich, ada juga Daniel Henzik, yang pada intinya mereka mengatakan proses untuk pembelajaran, pelatihan, kalau ingin dilaksanakan dengan baik, itu harus menggunakan pendekatan socio-technical. Nah, untuk program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh Yayasan Pangudi Luhur, untuk yang tingkat sekolah dasar, materi ini akan menjadi salah satu materi utama. Karena pada dasarnya adalah kita akan belajar bagaimana mentransformasi sekolah-sekolah kita dari era 3.0 yang mengutamakan sebatas baca, tulis, hitung, ke era informasi di 4.0. Dan disitulah harus terjadi transformasi. Nah, ini kenapa diberikan dan dimulai dari para pimpinan yayasan, karena tentunya kami berpikir para pimpinan yayasan, pengurus yayasan sebagai pengambil kebijakan harus tahu bagaimana konsep bertransformasi, apa saja yang harus disiapkan. Karena kita suka tidak suka memang sudah terjadi disrupsi. Kita sudah terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga kalau tidak terjadi pandemi, mungkin juga kita nggak pernah berpikir untuk lebih banyak lagi memanfaatkan teknologi.
Jadi kita ambil sisi positifnya. Tentunya semua ada sisi negatifnya, tetapi coba kita ambil sisi positifnya. Jadi ini materi saya. Nama saya Indra Karismiaji. Bagi yang belum kenal, saya lebih banyak dikenal sebagai pemerhati dan praktisi pendidikan. Dari TK sampai SMA, didikan sekolah Katolik. TK, SD, SMP, saya didikannya Suster Ursulin. Kemudian SMA, saya didikannya Buder-Buder FIC, Buder-Buder PL. Jadi, merasakan betul bagaimana proses pendidikan Katolik. Nah, di bawah, para Romo, para Suster, para Bruder, Frater, Bapak Ibu sekalian, ada kontak saya. Jika ada yang berkenan untuk diskusi lebih panjang lagi, dengan senang hati saya membuka diri untuk saling berdiskusi. Bisa lewat WA, bisa lewat email, bisa lewat media sosial. Jadi saya terbuka. Ya. Saya akan mulai dengan materi saya. Boleh langsung disimpan ya, Bapak ya, nomornya tadi. Silakan. Materi juga sudah saya kirimkan ke panitia, jadi nanti bisa langsung ada kontak saya di sana. Baik. Ya. Oke. Saya langsung masuk ke materi. Kita bicara kondisi pendidikan kita saat ini. Berulang kali Mendikbud mengatakan semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Itulah kenapa didorong terus untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Yang seperti juga saya sampaikan di beberapa media, pembelajaran tatap muka terbatas ini tidak akan menyelesaikan learning loss. Dan saya sudah menemui beberapa sekolah, kebetulan saya ini sekarang berada di Sumatera Barat, minggu lalu saya berada di Riau. Kondisi pembelajaran tatap muka terbatas ini justru dirasakan guru, hasilnya bahkan di bawah dari PJJ. Kenapa? Yang pertama, mereka tidak siap ternyata untuk ngajar dua model, para guru ini kan. Kita tahu ngajar yang satu model saja kesulitan, apalagi harus ngajar dua model secara bersamaan. Yang di kelas harus diajar secara luring, yang di rumah harus diajarkan secara daring. Ini banyak guru, banyak sekolah tidak siap dengan konsep ini. Akhirnya kebanyakan yang di rumah itu tidak dilayani. Entah suruh belajar sendiri, atau bahkan cuma dikasih tugas, kan. Tapi kebanyakan sekolah hanya fokus mereka yang datang ke sekolah saja. Jadi banyak yang lupa kalau PTM terbatas itu beda dengan 2019 saat semua anak datang semua. Ya. Ini yang tidak diantisipasi oleh banyak pihak. Ditambah lagi juga karena waktunya sangat terbatas, banyak guru yang merasakan, waduh, malah tambah susah ya, karena sekarang ketemu siswa itu bisa, kalau kita bicara guru mapel ya, bisa 3 minggu sekali baru ketemu siswanya kan. Itu akan semakin sulit lagi dirasa untuk memberikan pembelajaran. Nah, ini kondisi nyatanya, ya. Dan saya juga, kalau Anda membaca pendapat-pendapat saya di beberapa media, saya mengatakan pandangan semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak ini bukan pandangan yang keliru. Memang faktanya mungkin seperti itu. Tetapi ini kalau di dunia pendidikan, ini dikenal dengan konsep fixed mindset. Nah, nanti kan kita juga ada materi tentang growth mindset, lawan daripada fixed mindset. Ini materi yang sangat menarik, bagaimana kita punya pola pikir yang bertumbuh.
Jadi memang tidak salah pandangan ini, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi. Nah, itu pandangan yang tidak keliru. Sama sebetulnya seperti 130 tahun yang lalu orang berpandangan bahwa manusia itu nggak bisa terbang. Karena memang manusia nggak punya sayap, bukan burung. Itu bukan pandangan yang keliru. Ya, tidak salah kan begitu. Tetapi itu yang disebut dengan fixed mindset, pola pikir yang tidak tumbuh. Dan itu dibuktikan oleh Wright bersaudara kan. Saat mereka menciptakan kapal terbang, menciptakan pesawat terbang, sejak saat itu manusia bisa terbang. Walaupun tidak terbangnya dengan sayap kan gitu, tapi terbangnya dengan alat, dengan pesawat terbang. Nah, di dunia pendidikan memang harusnya yang kita kembangkan itu adalah pola pikir tumbuh, growth mindset. Yang harusnya muncul di benak kita adalah bagaimana walaupun tanpa tatap muka, tetapi dampaknya terhadap anak positif. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Sudah banyak kajian-kajian akademis yang menunjukkan walaupun tanpa tatap muka, tetapi kemampuan anak itu meningkat pesat, karakter anak juga terbentuk. Ini kita bicara kajian-kajian akademis, termasuk dari Harvard. Mereka sudah membuat kajian seperti dari tahun 2019 yang dipublikasikan tahun 2014 tentang sekolah virtual yang namanya Florida Virtual School. Jadi sekolah yang memang tidak ada tatap mukanya sama sekali. Tapi hasilnya ternyata lebih baik daripada sekolah tradisional. Nah, tentunya cara-caranya memang berbeda. Itu yang ingin kita pelajari bersama dalam kegiatan POP ini. Ya, tentunya kita ingin sekolah-sekolah kita maju, sekolah-sekolah kita dapat mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kondisi kita kesulitan menghadapi pembelajaran digital ini sebetulnya bukan hal yang harusnya membuat kita kaget. Tahun 2018, jadi 2 tahun sebelum terjadi pandemi, ada sebuah jurnal pendidikan yang diterbitkan oleh Center for Education Economics, sebuah lembaga kajian dari Inggris, yang membuat kajian tentang kondisi pendidikan Indonesia. Mereka sudah membuat sebuah kesimpulan yang pada saat itu tentunya menyakitkan hati. Karena di sana dikatakan, anak Indonesia akan siap menghadapi abad 21 di abad 31. Ini jurnal internasional mengatakan seperti ini kan. Kan sedih banget kan. Menyakitkan hati sekali kan. Jadi kita dianggap ketinggalan 10 abad. Anak Indonesia akan siap menghadapi abad 21 di abad 31. Kita dianggap ketinggalan 1000 tahun. Mungkin tahun 2018 banyak orang tidak percaya dengan temuan ini, dengan pandangan ini. Termasuk saya sendiri kan. Tapi begitu kita menghadapi pandemi 2020, kok ternyata nggak salah juga ya pandangan itu. Betapa kita sulitnya untuk melaksanakan pembelajaran digital. Memang faktanya terjadi memang masih banyak kesenjangan. Kita bicara kesenjangan infrastruktur, tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang baik, masih ada kesenjangan ekonomi, tidak semua orang memiliki gawai, ya, tidak semua orang punya anggaran untuk beli kuota dan lain sebagainya. Itu tidak menepiskan kondisi-kondisi fakta seperti itu. Tetapi hal ini juga yang sering saya diskusikan dengan para pendidik yang lain, saat para pendidik itu mengatakan, jadi saya sering kan berdiskusi dengan mereka yang banyak yang berpandangan bahwa sama dengan pandangan Mendikbud tadi, yang mengatakan pokoknya pendidikan itu nggak akan bisa jalan kalau tidak tatap muka.
Apalagi pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu tidak akan mungkin bisa terjadi kalau tidak tatap muka. Daring-daring begini itu nggak akan berhasil. Gitu. Kembali buat saya, itu mungkin bukan pendapat yang keliru. Tapi itu yang buat kami disebut dengan fixed mindset. Nah, kita harus menyadari, kita ini kan sedang menyiapkan anak-anak didik kita menghadapi tantangan masa depan. Saya sering mengatakan begini, kalau tahun 2021 ini ada sekolah, ada lembaga pendidikan yang kesulitan dengan gawai, kesulitan dengan sinyal, kesulitan dengan akses internet, kesulitan dengan kuota, itu berarti lulusannya untuk menjadi driver ojek online saja nggak siap. Karena driver ojol ini yang bukan impian orang-orang, bukan pekerjaan impian, bukan pekerjaan yang dengan penghasilan tinggi, bukan menjadi kebanggaan. Tapi saya juga tidak mendiskreditkan profesi ini, tetapi sekali lagi itu bukan pekerjaan yang menjadi impian lah, kan begitu. Itu hanya cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, kan begitu. Tidak butuh sekolah tinggi, nggak butuh gelar kesarjanaan. Itu saja mereka membutuhkan gawai, butuh internet, butuh kuota, kan. Jadi yang saya ingin tekankan di sini bukan kita menyerah pada keadaan, tapi kita harus berpikir, kalau sekarang tahun 2021 saja mau kerja jadi driver ojol, harus siap dengan gawai internet kuota sinyal, sedangkan lembaga pendidikannya tidak siap, itu berarti lulusannya untuk jadi driver ojol saja nggak siap. Nah, kira-kira mereka itu akan kita siapkan di level pekerjaan yang seperti apa? Tentunya kita bicara pendidikan, sekolah bukan hanya urusan menyiapkan kerja, ya kan, tapi kan itu salah satu indikator. Saya selalu mengatakan gawai ini adalah cangkulnya anak-anak kita di era sekarang. Ini alat kerjanya. Nah, ditambah lagi beberapa perusahaan seperti Google, Twitter itu sudah mempermanenkan work from home. Jadi sudah tidak ada kewajiban lagi orang pekerjanya, karyawannya datang ke kantor. Tapi walaupun mereka tidak datang ke kantor, bukan berarti mereka tidak kerja. Mereka tetap kerja, tapi kerjanya bisa di mana saja. Dan sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang memang melakukan seperti ini. Jadi mereka tetap bekerja, tetapi tidak harus datang ke kantor. Nah, kembali kalau kita bicara mindset, pola pikir, kalau dunia kerja sudah bisa ya untuk membuat orang bekerja tanpa datang ke kantor, tetapi dunia pendidikan masih harus mewajibkan orang datang ke sekolah, ke kampus untuk belajar, berarti kalau buat saya, lembaga pendidikan tersebut punya gap yang besar dengan kondisi menyiapkan SDM. Karena SDM di era sekarang, 2021 ini, bisa sudah bekerja tanpa datang ke kantor. Tapi kalau sekolah masih harus datang ke sekolah, masih harus datang ke kampus, berarti sebetulnya lembaga pendidikannya, orientasinya bukan menyiapkan ke masa depan. Bahkan masa kini pun belum siap. Masih ke masa lampau. Nah, kembali yang saya sampaikan ini adalah mindset-nya. Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak, Ibu sekalian. Mindset-nya yang kita pikirkan. Dan kalau kita bicara, saya juga sering berdiskusi yang mengatakan, tapi kan masyarakat mintanya nggak seperti itu. Masyarakat mintanya kondisinya nggak bisa di rumah terus dan lain sebagainya. Saya kembali selalu mengingatkan kita bagaimana para misionaris dulu
para romo, para suster, para bruder, para frater yang datang dari Eropa ke Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Katolik. Di era itu tentunya masyarakat kita masih banyak yang berburu, sebagian mungkin sudah bertani, ya kan? Sudah masuk era 2.0, ada yang 1.0. Tetapi yang diajarkan oleh para misionaris itu baca tulis hitung. Menyiapkan era 3.0. Saya tidak pernah mendengar sejarah yang para misionaris pendidikan Katolik itu mengubah kurikulumnya dari mengajar baca tulis hitung berubah menjadi oke, kita belajar bertani saja. Kita belajar berburu saja. Tapi kalau kita bicara pendidikan Katolik, tetap yang didorong adalah baca tulis hitung. Menyiapkan masyarakat 3.0. Walaupun kondisi Indonesia itu masih di era 1.0 dan 2.0. Nah, bagaimana dengan lembaga pendidikan Katolik sekarang? Apakah sedang menyiapkan ke era 5.0? Atau jangan-jangan masih menyiapkan di era 3.0? Tidak berbeda dengan para misionaris dulu. Nah, itu yang harus menjadi pemikiran kita. Nah, kalau kita bicara tentang kenapa banyak orang di Indonesia ya menganggap pembelajaran daring, pembelajaran digital itu gagal, karena model pembelajaran seperti ini yang kita lihat sehari-hari. Mari kita saksikan bersama. Ibumu nomor 1 sampai 8. Oke, anak-anak? Ya, dikerjakan ya nomor 1 sampai 8 halaman 29. Oke? Ya. Oke, anak-anak, halaman 29 nanti silahkan untuk dikerjakan mandiri sendiri-sendiri. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Nanti dilanjutkan tugas dari Pak Wahyudi, ya. Tugas agama, olahraga. Untuk besok berarti untuk besok materi besok itu halaman 30. Halaman 30 untuk besok ya. Halaman 30 nanti materinya dari PKN untuk besok loh ya. Tugas dari buku ibumu nomor 1 sampai. Nah, mungkin kita semua terbiasa ya dengan pola yang seperti ini selama hampir 2 tahun ini. Ini jenjang SD ya Pak Indra ya? SD gitu. SD kan gitu. Nah, ini nggak usah bicara tahun 2021. Yang anak-anaknya sudah eranya era YouTube, era game online, era TikTok tadi kan gitu. Ini kalau mau jujur, 40 tahun yang lalu, Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu sekalian, saat saya masih SD, kalau ada guru ngajarnya begini, saya tuh suka pura-pura sakit kan. Milih ke UKS, tidur kan. Karena bosan kan. Nah, buat apa? Cuman baca buku cetak aja. Itu bisa saya lakukan di rumah. Jadi, guru ini, itu saja untuk kita bicara memanfaatkan teknologi era 3.0 saja sudah keliru. Kenapa? Karena yang namanya buku teks, buku cetak itu nggak pernah didesain untuk pembelajaran di dalam kelas. Buku teks itu didesain untuk pembelajaran di luar kelas, saat tidak ada guru. Nah, buku teks ini dipakai sebagai referensi. Sedangkan yang di dalam kelas itu adalah bahan ajar yang dibuat oleh guru sendiri. Nah, di sini, dan ini sudah terbiasa terjadi di Indonesia kan. Guru-guru justru mengajar dengan menggunakan buku teks. Jadi nggak usah bicara menggunakan gadget seperti ini, menggunakan Google Meet atau Zoom atau Teams atau lain sebagainya. 40 tahun yang lalu saat tatap muka saja, saya yang bukan generasi YouTube, masih nontonnya TVRI kan,
sampai hafal kan gitu. 4:30 film anak-anak, jam 5 berita Nusantara, jam 7 berita nasional. Aku Cinta Indonesia, Flora dan Fauna, Dunia dalam Berita, Aneka Ria Safari, berita terakhir, terus baru film barat kan. Nontonnya itu-itu aja terus. Cuman satu pilihan kan. Itu aja sudah bosan. Bagaimana dengan anak-anak sekarang? Nah, jadi kalau pola pembelajarannya seperti ini kemampuan pedagoginya yang sangat lemah. Bukan teknologinya kan. Dan kalau kita lihat dengan model seperti ini, pasti guru nggak akan pernah tahu apa yang dilakukan oleh siswanya. Dan beberapa minggu yang lalu kami mengadakan webinar dengan teman-teman dari SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, dan kami juga mengundang beberapa siswa. Mereka cerita pada saat guru ngajarnya begini, 1 menit aja gurunya ngomong, mereka sudah buka aplikasi yang lain. Ada yang main game, ada yang nonton film, ada yang belanja, ada yang bermedsos kan. Tapi gurunya nggak akan pernah tahu kan. Gurunya asik dengan materi. Nah, jadi disinilah letak learning loss-nya. Di mana kalau saya sering mengatakan, menanak nasi itu bisa menggunakan cara tradisional, menggunakan kukusan, menggunakan dandang seperti cara di kiri, tapi juga kita bisa menggunakan cara modern, yang di kanan, menggunakan rice cooker. Bahannya sama-sama beras. Cara masaknya berbeda, hasilnya juga berbeda. Yang tradisional itu cenderung lebih keras, ya kan? Teksturnya juga beda, rasanya agak berbeda, ada kerak nasinya, yang kanan lebih halus. Tapi dua-duanya kita sebut nasi. Dua-duanya sumber karbohidrat, dua-duanya bikin kita kenyang, sumber energi. Kalau ditanya enak mana, tergantung selera kan begitu. Yang lebih tua, yang sudah terbiasa dengan nasi yang ada kerak nasinya, tentu merasa yang ada kerak nasinya lebih enak. Tapi anak-anak kita yang sudah terbiasa makan nasi dengan rice cooker, dikasih yang ada kerak nasinya, merasa nggak enak. Tapi kembali, dua-duanya adalah sumber karbohidrat, bikin kita kenyang. Nah, disinilah sebetulnya letak belajar di era digital. Caranya berbeda, rasanya berbeda, tapi sama-sama belajar. Nah, yang menjadi problem, jangan-jangan kita sudah menanak nasi pakai rice cooker, tapi rice cookernya kita taruh di atas kompor. Kita taruh di atas kayu bakar. Yang ada nasinya nggak matang, rice cookernya rusak. Nah, disinilah kita mau belajar bagaimana kita menyiapkan diri memasuki sekolah di era 4.0 yang akan menyiapkan anak-anak di era 5.0. Smart society. Nah, kita mulainya dari mana? Sebetulnya sederhana sekali. Kita harus memulai dari esensi dunia pendidikan itu sendiri. Jadi UNESCO menyampaikan bahwa yang namanya pilar pendidikan itu ada 4. Di mana pilar yang pertama adalah learning to know, pilar yang kedua adalah learning to do, pilar yang ketiga adalah learning to be, pilar yang keempat adalah learning to live together. Nah, kita lihat kata kuncinya di sini adalah learning. Ya. Kata kuncinya adalah learning. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Bukan knowing, bukan doing, bukan being, bahkan bukan living together. Tapi learning. Jadi harusnya lembaga pendidikan itu fokusnya adalah mengajarkan caranya belajar. Ya kan? Learning how to learn. Learn to know, learn to do, learn to be, learn to live together.
Jadi sebetulnya tidak penting kita bicara materinya. Kalau kita bicara materinya berarti kita bicara knowing-nya. Kalau kita bicara melakukannya berarti kita bicara doing. Ya, jadi harusnya kita mengembalikan lagi dunia pendidikan itu mengajarkan caranya belajar. Nah, kita ini banyak terpleset sekarang. Dunia pendidikan di Indonesia itu kalau tidak terpleset menjadi learning how to take test, jadi belajar bagaimana caranya mengerjakan soal, mengerjakan ujian yang bukan merupakan pilar pendidikan, ya kan? Atau tadi terpleset ke learning materinya. Jadi harus tahu ini, harus tahu itu, ya kan? Harus bisa melakukan ini, harus bisa melakukan itu. Ya, padahal harusnya sebatas kita mengajarkan mereka caranya belajar. Mampu nggak dia belajar untuk mencari tahu? Mampu nggak dia belajar untuk melakukan sesuatu? Mampu nggak dia belajar untuk menjadi apa saja? Tadi menjadi TikTokers, menjadi YouTuber, menjadi selebgram, kan? Dan mampu nggak mereka untuk hidup bersama? Nah, tentunya ada perbedaan sangat mendasar bagaimana learning ini di era 3.0, di era saya sekolah dulu, saat belum ada teknologi digital, dengan era sekarang. Apa saja bedanya? Contoh, bicara learning to know. Belajar untuk mencari tahu. Kalau di era saya dulu, mencari tahu itu ya harus diberitahu. Karena saya tidak punya referensi lain. Buku susah. Kalaupun ada mahal, harus beli dulu. Koran harus beli, harus berlangganan. Ya kan? Internet belum ada. Jadi ya kita untuk belajar mencari tahu, kita dapatkan dari guru-guru kita. Sebagai orang yang lebih tahu. Dari orang tua kita, orang yang lebih tahu. Jadi proses untuk mencari tahu di era kita dulu, di era saya, adalah dengan cara diberitahu oleh orang yang lebih tahu. Jadi kita berguru pada orang yang lebih tahu. Tapi di era digital ini apakah sama? Enggak lagi, kenapa? Karena semua yang kita butuhkan ada di internet. Mau cari informasi apa saja, mau belajar apa saja, mau itu kita bicara mata pelajaran apa saja, ada semua di internet. Nah, apakah ini sudah kita berikan dalam dunia pendidikan kita, atau kita masih modelnya adalah memberitahu? Nah, artinya kalau kita masih memberitahu saja, kita tidak membawa mereka ke eranya. Ini kan ada WWW. WWW itu artinya World Wide Web, dunia dalam jaringan. WWW ini bukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan salah ini. Nah, itu kita bicara learning to know. Kemudian sama dengan learning to do. Kalau zaman saya sekolah dulu, mau belajar dulu belajar musik zaman SD itu saya diajarkan pakai suling, pakai recorder. Itu harus ada guru musik yang mengajarkan cara bermain recorder itu, bermain suling. Itu untuk melakukan sesuatu. Saya mencontoh apa yang dilakukan oleh guru saya. Tetapi era sekarang, coba saja kita lihat, sudah banyak hal yang bisa kita pelajari lewat aplikasi seperti YouTube. Mau belajar masak, bahkan mungkin mau belajar, banyak yang belajar pakai Google Classroom, pakai Google Form, belajar bercocok tanam misalnya, memperbaiki sesuatu, itu lewat YouTube. Atau aplikasi-aplikasi lain. Jadi, eranya itu sekarang kita bisa belajar tidak harus menunggu ada orang yang memberikan contoh pada kita, ngajarin begini caranya. Tapi kita bisa melakukan secara individu. Nah, sudahkah lembaga pendidikan kita melakukan hal ini? Atau kita masih hanya bergantung pada guru untuk memberikan contoh, siswa mengulang apa yang dilakukan guru.
Berarti tidak sesuai dengan era. Learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu. Kalau tadi saya katakan, anak-anak kita mau punya, ini contoh anak saya sendiri, dia sekarang SMP kelas 8, cita-citanya jadi YouTuber. Kan. Ini kalau mau tanya gurunya juga nggak ada yang tahu bagaimana cara jadi YouTuber. Karena gurunya nggak ada yang jadi YouTuber kan begitu. Nah, berarti kan dia tidak bisa ya kan hanya bergantung pada gurunya. Dia harus belajar sendiri. Dan itulah yang muncul aplikasi seperti Coursera dan lain sebagainya. Jadi bahkan kalau kita bicara perguruan tinggi sekarang sudah banyak yang online. Ya, jadi tidak harus datang ke kampus. Anak saya yang kuliah, dia kebetulan termasuk anak yang lulus di tahun 2020, jadi lulusan COVID, dan harusnya dia melanjutkan studi ke Amerika Serikat, di Arizona State University, tapi karena kondisi masih belum aman, saya juga nggak tega mengirimkan anak cewek lagi ke luar negeri, hidup sendiri, nanti ada apa-apa di sana. Akhirnya dia mengambil semua mata kuliahnya online. Jadi kuliahnya di Amerika Serikat, tapi dia tinggalnya masih di Indonesia. Kita sampai menunggu kondisi aman, baru nanti dia berangkat ke Amerika Serikat. Jadi ini kalau kita belajar learning to. Nah, yang terakhir adalah learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Apakah dunia pendidikan kita sudah menyiapkan untuk belajar hidup bersama di era digital? Artinya hidup bersama di era digital itu tidak hanya yang tatap muka saja, tapi juga yang tatap maya, bagaimana dengan media sosial dan lain sebagainya. Apakah dunia pendidikan kita sudah mengajarkan caranya hidup bersama di era digital? Nah, ini ada kajian menarik dari Microsoft. Saya nggak tahu Anda sudah tahu belum kajian dari Microsoft ini di awal tahun 2021 yang menobatkan netizen Indonesia, warganet Indonesia sebagai warganet yang paling tidak sopan alias yang paling biadab se-Asia Pasifik. Jadi kita hanya berada di atas 3 negara lain, yaitu Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan. Untuk Asia Pasifik, kita yang paling biadab. Kenapa demikian? Karena banyaknya hoax yang mengalir di perbincangan warganet Indonesia. Banyaknya penipuan, scam, banyaknya ujaran kebencian, banyaknya diskriminasi, itu yang muncul dari warganet Indonesia.